Halo guys, welcome back to my channel di Muruday. So kali ini gua pengen nge-build ini dia. Ya, zoom pad ya. Jadi zoom pad ini baru datang dan ini requestan dari customer gua untuk di jasa rakit ya guys. Dan by the way kita Keepsmart masih ada beberapa ekstranya di Topet ya, linknya ada di deskripsi kalau kalian mau. Ini last stock buat zoom pad ya. Karena next batch ya kita nggak ada lagi ekstra buat zoom pad yang dijual in stock ya guys. Jadi ini last stock lah. Oke ya, jadi kita langsung build aja ya. Jadi dia nanti mau pakai pomplate dan juga WS Heavy Tactile guys ya. Nah kita lihat aja nanti. Kita unboxing dulu ya guys. Jadi zoom pad datangnya kotaknya seperti ini ya. Nah jadi dia double box ya. Pertama tentunya kita dapat manual book, terus juga QC, kartu warranty ya, garansi seperti biasa. Kemudian kita dapat stabilizernya guys, zoom pad stabilizer. Nah kemudian ini kotaknya. Nah kotaknya jadi dia ada gambar ya guys di atasnya. Dia bagus banget sih, hard box juga ya modelnya. Oke langsung aja. Pertama kita dapat PCB dan juga dongle ya. PCB non flex cut ya tentunya 1,6 mm. Kemudian foam-foamnya lengkap ya. Default plate-nya dapat polikarbonat, dapat baterainya, screwdriver dan screw-nya, gasketnya juga dapat tentunya, dan ini dia zoom pad-nya ya. Oh ya, sama fitnya ya. Oke, kotaknya habis ya guys. Pertama kita langsung buka dulu buat si zoom pad-nya. Buat ngerakit nih harus lepas cincin dulu ya guys, biar nggak ngegores nanti. Oke, ini dia penampakan si zoom pad yang special edition black ya. Jadi dia kalau special edition tuh dia finishingnya jelas lebih smooth jauh ya daripada yang esensial. Dan dia ada aksen chamfernya yang bikin kelihatan si zoom pad ini makin mewah gitu ya. Nah ya kita harus buka ya supaya kita bisa pasang weightnya. Nah ini dia si zoom pad bagian bawah belakangnya. Oke kita cek sih ini dia case-nya nggak ada codet, nggak ada defect ya guys. Jadi aman nih buat case. Ya seperti biasa kita pertama buka dulu aja top case-nya ya. Ya kalau udah singkirin bautnya ya, jangan sampai hilang guys. Nah ini dia tinggal dibuka ya. Jadi dia terdiri dari dua piece ya, bottom case dan top case. Oke langsung aja pertama kita pasang weightnya dulu ya. Jadi dia weightnya pakai gold PVD, mirror gold. Nah jadi dia diplastikin, digabusin, dikotakin, bener-bener aman ya. Jadi dia nggak ada sampai lecet guys. Nah dia juga dipakai sistem baut ya, bukan magnet buat weightnya. Jadi kita harus buka dulu. Sebenarnya paling seru mechanical keyboard tuh saat ngerakitnya ya guys. Jadi saat ngerakit, saat ganti-ganti config gitu ya, nyoba-nyoba cari tahu, ganti switch juga itu seru banget sih menurut gua guys. Ngerakit keyboard, ngetuning steps gitu ya, ngeloop steps itu salah satu keasikan sendiri lah dalam hobi mechanical keyboard. Dan juga tentunya kita sharing gitu ya hasil sound testnya, hasil config kita ke komunitas, itu juga jadi keseruan sendiri. Nah udah dicabut ya, langsung aja pasang. Nah ini harus hati-hati ya guys, karena PVD dan juga case mirror takutnya baret atau lecet ya. Oke udah dipasang. Selanjutnya kita pasang keyboard fit aja ya. Karena dia hitam ya kita pakai hitam aja ya. Oh sorry guys, ini nggak bisa pasang sekarang deh karena harus masang bautnya lagi nanti. Jadi ini keyboard fit itu di akhir ya. Oke kalau urusan case udah selesai, kita lebih baik langsung ke stabilizer dulu. Jadi kita coba cek stabilizernya dia ya guys, dari WS-nya nih. Oke dia jadi udah ada lubrikannya sedikit guys, tapi tetap ini mah nggak kelihatan sama sekali ya lubrikannya. Cuman dia hokinya, bukan hoki maksudnya enaknya nih, dia udah ada holy mode yang terpasang ya di dalam stemnya guys yang merah-merah ini. Jadi oke lah, jadi kita cek aja ya apakah dengan di loop aja udah nggak rattle lagi. Nah ini dia PCB-nya ya, numpad ini kecil dan lucu ya. Sebenarnya zoom pad ini buat numpad mahal ya guys, 1,5 juta. Cuman memang ya dia unik, bagus gitu ya. Nah ini contohnya ya zoom pad gua. Dia lucu aja jadi remote gitu ya buat dibawa-bawa. Kan dia bisa wireless juga. Jadi kayak remote lah gitu. Dan juga dia
Nah, modularnya kalian bisa lihat dia udah support buat tembus RGB ya. Jadi dia nanti ada knobnya night light ya. Night light itu bisa shine through, nanti kita lihat aja deh. Oke, kita langsung coba pasang ke stabilizer dulu. Kita loop dulu stabilizernya ya. Ya, jadi stabilizernya ini pakai 3x2U ya guys, tapi kita dikasihnya 4 nih ya, mungkin satunya buat cadangan. Oke, udah stepsnya, kita langsung pasang ke PCB ya guys. Jadi ini dia PCB-nya. Karena dia mintanya config-nya full form, jadi ya kita pakein full formnya ya. Nah, ini dia form-formnya guys. Ada platform ya, lucu juga ya bentuknya kecil-kecil. Nah, terus dia ada PE formnya, jadi PE formnya kita pakein dulu di paling bawah ya. Nah, kalian bisa lihat ya, PE form ini dia di bagian stepsnya ada seperti ini nih guys. Ini yang banyak orang nggak tahu juga ya. Nah, dia ada PE form di bagian stabilizer ya, di bawah stabilizer persis. Nah, ini saran gua kalian gunting aja ya guys, karena dia nanti jadinya kayak gini nih, dipasang di bagian bawah gini. Kalau kalian ada PE form ini, jadi nanti suaranya banyak ya. Jadi juga kalau nggak apa ya, pokoknya jadi nggak enak lah. Gua saranin sih tetap ini digunting aja ya guys. Ya, so kita gunting aja ya, ini langsung. Nah, udah digunting ya, langsung kita pasang di bawah ini, di bawah stabilizer. Karena udah digunting ya, jadi kita bisa pasang stabilizernya dulu ya. Nah, udah kepasang ya guys stabilizernya. Jadi sebenarnya build itu paling susah cuman di bagian stabilizer sih menurut gue ya guys. Sisanya gampang-gampang aja guys pemasangannya, nggak susah. Kayak ini kita tinggal pasang si PE formnya. Nah, setelah PE form kita pasang platform ya guys. Oh, jadi dia platformnya bagian bawah sini nggak kena ya, bagian stabilizernya ininya. Jangan lupa plate-nya juga dia mau ganti ke yang polikarbonat ya nih guys. Sorry, ke pom plate ya. Jadi pom plate ini bikin suara soft clack, tapi tetap dia ada unsur suara plastiknya karena dia materialnya plastik ya guys. Buat kalian yang pengen clack tapi gak pengen ada suara-suara plastik, itu bisa coba FR4 ataupun Alu sekalian langsung. Nah, jadi dia sistem plate-nya si Zoom itu selalu dia dapet yang namanya ini guys, stand off ya, biar dia bisa dipasang ke PCB-nya gitu. Ya, stand off ini sih gunanya biar dia plate-nya itu nggak gampang gerak-gerak ya guys. Jadi dikunci ke PCB. Kalau Jeris dia kan nggak ada stand off-nya ya guys. Jadi ya kalau mau pasang tinggal pasang aja switch-nya yang jadi pengunci antara plate dan PCB-nya. Nah, jangan lupa sebelum dikunci kita pasang foam-nya dulu nih guys. Tips ya guys, kalau buat ngebaut apapun itu menurut gue jangan terlalu kenceng dan jangan terlalu longgar ya. Karena kalau terlalu kenceng nanti dia kekunci mati, kalian susah bukanya, dia skrunya jadi loose, dol ya, itu malah lebih susah ya. Ngebuka baut-baut yang loose dan sekecil ini tuh bener-bener susah ya guys, gue udah pernah coba. Oke, udah ya 4 baut, 4 stand off. Nah, kalau udah kita pasangin si gasketnya, mana tuh? Ini dia gasketnya. Jadi dia sistem gasketnya dari Zoom 75, Zoom 65 semuanya sama ya. Gasket seperti ini, gasket socks ya namanya ya. Nih. Strip. Jadi gasket seperti ini menurut gua tipe gasket yang agak stiff ya, bukan tipe gasket yang flex dia. Nah, kalau udah biasanya gua habis pasang seperti ini PCB platform, gua langsung pasang switch-nya. Ya, jadi switch itu dipasang di awal ya, bukan pas keyboardnya udah jadi. Karena kita biar bisa cek apakah keyboardnya ini switch-nya terpasang sempurna gitu ya ke plate-nya. Oke, jadi dia udah gue pasang, dia make total 20 switch. Kalau udah sih sebenarnya ini udah mau kelar ya, tinggal kita pasangin case foam-nya aja. Jangan lupa plastik-plastik di bawah ini bisa kalian cabut aja ya guys. Jadi dia kabelnya panjang banget ya guys. Kalau Jeris itu kabelnya kependekan, kalau si Zoom ini gua rasa kepanjangan. Sekali lagi hati-hati saat masang JST kabel seperti ini, karena kalau pin dalamnya ini bengkok, kalian akan susah buat
ngelurusinnya ya, karena kecil banget di dalamnya. Nah kalau udah sih udah jadi nih guys, tinggal dibaut kita pasang. Ya kalau udah kepasang semua tinggal keyboard fit gua pakai warna hitam aja ya biar setone warnanya. Nah enaknya keyboard fit si Zoom ini dia pakai sistem ditempel pasang gini guys. Jadi kalian mau cabut kapanpun bisa, mau pasang kapanpun juga bisa, enaknya gitu. Oke udah jadi nih guys. Kita pakein lagi aja plastiknya biar dia nggak baret ya guys. Nah ini dia guys. Oke terakhir last ya. Dia keycapsnya sih mau pasang sendiri ya, jadi gua paling pasangin knobnya aja. Knobnya dapet yang sama dengan weight-nya yaitu PVD Gold ya. Jadi tapi dia defaultnya sudah yang night light guys. Nah seperti ini. Oke ini udah jadi sih guys. Jadi kita langsung coba colok aja ya buat lihat lampunya. Oh ya, jadi ada shine through di bagian knobnya ini ya guys. Nah kalau kalian lihat tuh. Nah ini dia SE Black punya gua ya. Jadi coba kita cek suaranya aja ya, kita ganti keycaps ya. Ya so ini dia udah gue pindahin ya, coba pakai GMK punya, GMK Hali. Suaranya memang bagus kok guys ya. Memang karena dia bukan PCB, bukan non flex cut, tapi karena dia pakai full foam ya, suaranya cenderung poppy yang ada unsur PE foamnya lah gitu ya. Poppy deep ya, poppy foamy. Suaranya marbly banget ya guys dia. WS Heavy Tactile ini bagus juga sih. Cuman memang stabilizer bawaannya menurut gue sih tetap agak kurang ya. Lebih enak kalau diganti. Ya so itu aja guys buat Zoom Pad ya. Jadi dia bisa jadi remote gitu ya guys. Sebenarnya ini ya butuh nggak butuh ya numpad semahal ini ya 1,5 juta. Itu barebone kit. Cuma lucu aja sih dia buat di koleksi, dia kayak apa ya, lucu aja gitu remote segede gini. Buat dibawa-bawa jadi remote control gitu ya. Bisa jadi makro juga ya guys ditaruh gitu, karena dia wireless jadi enak gitu ya, nggak makan tempat kabelnya. Oke guys, so itu aja buat Zoom Pad ya. Kalau kalian minat Zoom Pad masih ada di Tokopedia ya, linknya ada di deskripsi. Beberapa warnanya sudah sold out ya, tadi sudah langsung di check out ya, baru di list di Topet. So itu aja guys buat video kali ini ya. Will tetap semangat and keep struggling. Thank you and bye bye guys.